Halo Sere People, kembali lagi bersama aku Agung Saharudin dalam program Serepod atau Cerebrum Podcast. Bagi kalian yang belum tahu Serepod itu apa, Serepod itu adalah seperti yang aku bilang, Cerebrum Podcast, yaitu sebuah podcast inspiratif yang akan membahas segala hal di dunia pendidikan, dunia perkuliahan, dan lain-lainnya yang akan inspiratif dan akan memberikan kalian banyak pengetahuan. Oke, baik, pada malam hari ini kita akan membahas seputar dunia perkuliahan atau mahasiswa baru juga bisa gitu ya. Kita akan membahas sebuah tema yang cukup unik gitu ya, yaitu yaitu lika-liku mahasiswa kura-kura. Oke, kayaknya tidak lengkap kalau misalnya kita membicarakan tentang mahasiswa kura-kura tanpa kita mendengar sebuah cerita yang istimewa atau cerita yang seru dari orang yang pernah berpengalaman sebagai mahasiswa kura-kura pada masa perkuliahannya. Untuk itu langsung saja aku akan mengundang teman aku, Kak Tri. Yeay! Halo Kak Agung. Halo Kak Tri. Sere People semua. Oke, halo Kak Tri. Halo Kak Agung, apa kabar? Aku yang ditanya duluan ya. Oke, kabar aku baik, luar biasa, dan aku senang dan aku senang banget akhirnya Kak Tri bisa datang ke podcast kita di Cerebrum. Aduh, jadi malu. Wow, luar biasa. Oke, nah sebelumnya aku pengen banget nih Kak Tri memperkenalkan diri kepada Sere People tentang siapa sih Kak Tri ini gitu ya. Halo Sere People semua, kenalkan nama kakak Tri Ayu Fuji Astuti. Sere People bisa panggil Kak Ayu atau Kak Fuji. Biasanya kakak muncul ketika ada video pembahasan tentang sejarah. Wow. Jadi kakak ini adalah alumni dari program studi sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Angkatan 2015, jadi belum terlalu tua ya Sere People, semuanya belum terlalu tua. Oke. Sekarang di Cerebrum kakak menjabat sebagai Subject Manager History, Kak Agung. Oke, jadi bagi kalian yang mengikuti program Cerebrum gitu ya, tryout dan lain sebagainya yang tentang sejarah, nah ini nih orangnya gitu ya, orang Kak Tri, orang dibalik penjelasan soal-soal tentang sejarah itu. Pastinya kita akan berbicara lebih jauh tentang menjadi mahasiswa kura-kura atau tentang lika-liku. Bagaimana sih menjadi mahasiswa kura-kura? Tapi sebelumnya aku mau bertanya hal yang penting banget nih, Kak Tri gitu ya. Kira-kira Kak Tri, ini definitif banget ya, mahasiswa kura-kura itu apa sih? Oke, jadi gini Kak Agung, ketika ini buat mahasiswa baru tentunya ya, dan calon-calon mahasiswa baru gitu. Betul. Jadi di kehidupan perkampusan itu ada beberapa tipe mahasiswa nih, ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu adalah kuliah pulang. Ya, Oke. Agung itu kan kuliah pulang. Kalau nggak ada tugas. Ya, kuliah pulang. Terus yang kedua itu adalah kura-kura yang akan kita bahas sekarang, yaitu kuliah rapat. Jadi tipe mahasiswa ini biasanya selain dia belajar di kelas, itu dia juga banyak ikut organisasi dan rapat-rapat gitu, Pak Agung. Dan masih banyak lagi tipe-tipenya. Kalian bisa cek di Instagramnya cerebrum.id. Di situ udah ada tuh, kita jelasin tipe-tipe mahasiswa. Oke, jadi bagi Sere People, jadi penting jadi menjadi mahasiswa kura-kura itu mahasiswa kuliah rapat berarti sering banget ikut kepanitiaan ya? Iya, kepanitiaan atau organisasi dan lain-lainnya gitu ya. Pokoknya yang membuat kalian itu sibuk gitu ya, tetapi produktif gitu ya. Bukan sibuk tidak jelas, tapi produktif dan ada manfaatnya. Oke, selanjutnya nih aku mau bertanya ke Kak Tri. Boleh kan? Boleh dong. Oke. Sebelumnya Teteh, aku mau nanya lagi ya. Apakah kakak ini suka banget dengan menjadi mahasiswa kura-kura dan kenapa sukanya? Oke, jadi kenapa suka? Jadi aku tuh tipe yang dari SMA nih Kak Agung ya, bahkan dari SMP gitu, sering pulang sekolah tuh nggak langsung pulang gitu. Dan alhamdulillahnya nggak dicari sama orang tua aku gitu ya. Apakah dibuang? Enggak juga, mungkin. Apakah diusir? Nah, biarin aja kali ya, mungkin. Gitu karena mungkin ini ya Teh ya,
menjadi mahasiswa itu adalah sebuah proses juga pendewasaan. Iya, gitu betul gitu. Jadi aku udah terlatih nih dari SMP pulang sekolah nggak langsung pulang gitu. Pas masuk ke kampus, aku bingung nih, ya kan namanya juga mahasiswa baru gitu Iya, ya. betul. Nggak ngerti gitu kan harus gimana. Akhirnya ditawarin nih sama senior aku waktu itu untuk ikutan kepanitiaan awalnya. Oke. Ikutan kepanitiaan. Terus akhirnya aku ngerasa oke, ini kayaknya seru nih. Jadi selain kuliah, kita bisa ikut kepanitiaan dan yang pasti sebetulnya awal mulanya itu adalah biar dekat sama senior sih. Gitu Oke, kan, ya. selalu ada orang yang dicari ya. Iya, ada orang dicari. Gitu. Karena maba itu butuh yang segar-segar Nah, gitu. itu kan kita Siapakah yang segar-segar? Iya, itu. Iya. Jadi awalnya Baik. memang mau nyari pengalaman baru, sebetulnya nyari pengalaman baru dan akhirnya ngerasa seneng gitu. Inilah dunia aku gitu. Dan aku ngerasa nggak capek, nggak bete ngejalanin ini gitu. Oke, Mas, kira-kira kakak masih ingat gak dengan pengalaman kepanitiaan pertama kakak itu apa dan bagaimana perasaannya di sana? Kalau nggak salah pengalaman pertama aku itu bikin satu acara di himpunan itu di jurusan ya, Serepepo semua. Nah, aku kebagian jadi divisi acara. Oke. Ya, jadi divisi acara. Terus di divisi acara itu aku dituntut dikasih tanggung jawab biar bisa memanage waktu sesuai rundown gitu. Oke. Kan kalau rundown tuh biasanya udah tertata nih waktunya 15 menit untuk ini, 15 menit untuk ini gitu kan. Itu tuh aku ngerasa benar-benar gila, pusing banget gitu. Gimana caranya kita bisa ngatur orang-orang sebanyak itu dalam waktu yang udah kita tentukan gitu. Tapi memang awal-awal tuh banyak evaluasi gitu. Karena memang belum terbiasa melakukan itu. Terus akhirnya kesini Kak Agung gini, percaya nggak kalau aku pernah ngerubah rundown hamin 5 menit. Bukan hamin dong ya. Berarti pokoknya 5 menit sebelum acara dimulai aku rubah rundown dari awal sampai akhir. Berarti itu ada, tapi bukannya dalam kepanitiaan itu suka ada rundown plan A, plan B, plan C bukan sih? Ya, jadi waktu itu kita udah nyiapin nih plan A, B, C, D sampai E, bahkan sampai E. Terus pas pelaksanaan yang A nggak bisa kita laksanakan, yang B nggak bisa dan terusnya sampai E gitu kan. Akhirnya aku berpikir keras gimana caranya. Ya udah, aku putuskan untuk kita rubah rundown semua dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillahnya karena punya tim yang solid gitu, akhirnya si acara yang rundown yang hanya dibikin dalam 5 menit itu bisa terlaksana walaupun memang ada sedikit-sedikit yang kekurangan gitulah. Maklum ya, itu kan manusia, kita kan nggak bisa sempurna gitu. Betul, tetapi meskipun kita tidak sempurna, tapi kita tetap harus melakukan yang terbaik ya. Itu dia. Oke, karena itu adalah sebuah hal yang harus kita persiapkan, kita lakukan sehingga kita minimal tidak mengecewakan orang lain gitu ya. Tetapi kita minimal melakukan sesuatu dengan maksimal gitu ya. Oke. Nah, bagi Serepepo semua lumayan cukup asik ya kita berbincang-bincang tentang bagaimana Lika-Liku menjadi mahasiswa kura-kura itu sendiri. Tapi kayaknya tidak lengkap kalau misalnya aku nggak nanya lebih dalam. Kira-kira nih Kak, boleh nggak kakak jelasin yang panjang pokoknya tentang bagaimana sih pengalaman kakak selama menjadi mahasiswa kura-kura? Boleh cerita dari yang mulai sedihnya, galaunya, suka duka dan lain sebagainya deh, boleh, biar Serepepo yang menyaksikan podcast kita itu terinspirasi gitu, tergugah, wah kayaknya asik nih daripada kita gak jelas gitu ya pergi atau hangout, mending kita sibuk aja di organisasi kayak gitu. Jadi kan tadi aku udah cerita awal mula kenapa aku bisa jadi mahasiswa kura-kura gitu. Nah, mungkin nih Kak Agung ya, aku masih juga merasa tidak mau jadi tinggi hati gitu ya. Betul, nggak mau jadi rendah hati. Rendah hati gitu. Oke, down to earth ya. Nah, betul. Jadi sebenarnya pernah ada juga senior aku yang cerita bahwa mereka tuh sangat terkesan sama kinerja aku di kepanitiaan yang pertama itu. Wow, ada kesan ya. Ya, ada kesan gitu kan. Akhirnya mereka ngerasa kayak misalkan kalau ada acara apapun kita coba yuk ikut yuk gitu, ikut yuk. Dan memang aku tuh tipe yang kalau misalkan udah deket sama orang, aku nggak bisa untuk bilang enggak sama ajakan dia gitu. Selama aku itu hal-hal positif gitu ya, aku pasti mau ikut gitu. Nah, mulai dari situ banyaklah kegiatan-kegiatan yang aku lakuin gitu. Pernah dalam satu waktu aku menjabat di
divisi acara di 4 acara gitu. Jadi 4 acara. Ambis juga ya? Ya, 4-4-nya aku jadi divisi acara. Wow, jadi dari biasa. Senin, kan kalau kuliah tuh dari Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat itu semua udah terisi untuk rapat. Belum Sabtu Minggunya juga tetap ada rapat gitu kan. Nah, terus abis dari sana, aku rasa kepanitiaan tuh bukan gimana ya, kurang gitu untuk melatih soft skill aku gitu. Akhirnya aku ikut ke organisasi, mulai terjun ke organisasi pertama aku di himpunan. Aku menjabat. Benar Kak. Kira-kira himpunan itu bagi Serep People mungkin yang belum tahu ya. Iya. Himpunan itu apa sih kalau di dunia perkuliahan? Himpunan itu kan dari namanya adalah himpunan mahasiswa gitu ya. Himpunan mahasiswa itu kayak kelompok mahasiswa yang satu jurusan. Misalkan kalau di Unpad itu ada HIMSE, himpunan mahasiswa sejarah gitu. Aku pertama kali ikut organisasi adalah di HIMSE. Aku menjabat sebagai sekretaris saat itu. Menjabat sekretaris. Dan kalau sekretaris kan memang kerjaannya depan laptop nih Kak Agung ya. Iya, betul. Kita bikin surat gitu. Betul. Itu kayak aku ngurusin administrasi gitu yang ya. ngurusin administrasi segala macam, aku ngerasa itu bukan aku gitu. Karena aku orangnya adalah yang langsung di lapangan aku kerjain bla 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 segala macem gitu. Nah, akhirnya di tahun kedua di himpunan aku bukan naik jabatan, berpindah gitu jabatannya, berpindah jadi wakil ketua himpunan saat itu, wakil ketua himpunan. Nah, pas jadi wakil ketua himpunan karena memang harus langsung terjun ke lapangan, disitulah aku ngerasa kayak kayaknya organisasi cocok juga buat gue selain kepanitaan gitu kan, selain kepanitiaan. Akhirnya dari situ mulai cari-cari lagi organisasi-organisasi yang bisa aku ikutin gitu. Sempat ikut BEM nggak? Sempat. Jadi ketika aku selesai jadi wakil ketua himpunan, setelah selesai aku naik ke BEM gitu. Jenjangnya aku naik ke BEM. Oh, gimana jenjangnya dari himpunan? Dari himpunan lagi, cuma beda jabatan. Abis itu ke BEM. Tapi aku ngambilnya BEM fakultas. Jadi ada himpunan, di atas himpunan tuh ada BEM fakultas, nah di atas fakultasnya ada BEM universitas. Nah, aku ngambil di BEM fakultas itu. Di BEM fakultas aku menjabat sebagai kepala Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Mantap ya kan, namanya juga aduh gitu ya. Kesejahteraan mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya nanti Serep People kuliah di tempat kuliahnya ada yang menjabat atau misalnya ada sebuah posisi yang seperti dikatakan oleh Katri ini gitu ya. Apa tadi? Kepala Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, bagi kalian yang mungkin kurang uang jajan, bisa kalian laporan ya. Nah, bukan kayak gitu kan. Bukan kayak gitu ternyata. Jadi advokasi kesejahteraan mahasiswa itu fungsinya adalah kalau misalkan ada mahasiswa yang bermasalah, itu lapornya ke kita. Masalah apa nih kira-kira? Masalahnya misalkan masalah akademik, misalkan dia nggak bisa KRS-an. Oh iya, mungkin Serep People nggak tahu nih KRS apa gitu. KRS itu kayak sistem mata pelajaran lah kalau di SMA yang kita ambil gitu. Ada kan mahasiswa yang nggak bisa KRS-an. Terus ada mahasiswa yang nggak bisa bayar uang kuliah, misalkan UKT semester, gitu ya? UKT, uang kuliah gitu kan. Itu kita yang ngurusin. Sebetulnya kita bukan ngurusin, kita menyebatani ke pihak-pihak terkait gitu. Pihak-pihak terkait. Nah, sama ada lagi programnya kalau di pas zaman aku di BEM gitu, ada namanya kayak chatting malam minggu gitu. Aku lupa namanya apa gitu ya Kak. Chatting malam minggu guys. Ya, jadi malam minggu. Jadi lanjut aja deh. Jadi malam minggu itu kita buka chat di official akun kita gitu, buka chat. Mereka bisa curhat apapun itu terserah dan rahasianya dijamin. Wow, rahasia dijamin. Asik dijamin. Nih kayaknya. Banyak tuh yang suka cerita, pernah kejadian ada dia cerita kalau dia suka sama salah satu anak BEM. Wow, ini kayaknya dia nggak tahu kalau yang balas chat kan temennya gitu. Itu. Terus pernah juga ada yang sedih-sedih gitu, ceritanya sedih-sedih gitu kan. Nah, terus gini Kak Agung, pernah ada satu kasus di mana kasus bukan kasus peristiwa gitu. Peristiwa beda ya. Peristiwa menjadikan gitu. Karena di usia kuliah itu kita kan lagi di fase yang labil gitu. Labilnya kayak gini. Kita udah bukan anak-anak,
tapi ke dewasa juga menuju ke dewasa gitu. Betul. Banyak juga yang sebetulnya banyak orang-orang yang mental healthy-nya itu agak bukan keganggu apa ya. Jadi kesehatan mentalnya itu kurang bisa dikelola gitu. Banyak yang kayak aku ngelihatnya orangnya itu banyak temennya gitu Kak Agung ya, banyak temennya, otomatis aku ngira kalau dia banyak temennya dia tuh nggak punya masalah gitu. Ternyata ketika dia curhat, ketika dia cerita itu benar-benar kayak ngerasa kok orang yang punya banyak temen itu bisa punya masalah seberat ini gitu. Pas aku tanya misalkan si A nih, A ini aku tanya apakah kamu pernah cerita ke teman-teman kamu soal masalah ini, dia bilang aku nggak berani cerita ke teman-temanku, kata dia gitu. Padahal dia tuh orangnya ceria gitu, tapi kok tiba-tiba ceria dan punya banyak teman, tapi dia punya masalah hidup yang menurut aku itu berat gitu di umur dia segitu gitu. betul. Kayak gitu. And anyway, kita bakal balik lagi ya ke tema yang tadi tentang kura-kura, karena kita tahu kan bahwa Katri ini menjalani fase dari mulai ikut himpunan sampai dia ikut himpunan fakultasnya dia dengan berbagai kegiatan yang katanya tadi ada sampai 4 kegiatan dalam satu waktu. Berarti itu membutuhkan skill yang sangat mumpuni ya, di antaranya adalah bagaimana skill multitasking gitu ya. Nah, kira-kira nih Kak, sorry ya Sunda banget ya. Kira-kira nih Kak, setelah mendengarkan cerita tersebut, aku jadi terinspirasinya ternyata apa sih yang manfaat menjadi mahasiswa kura-kura yang kakak rasakan selama itu gitu, selama kakak di fase itu. Manfaatnya yang pertama nih Kak Agung, yang pasti adalah kita punya banyak relasi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Nah, relasi ini hubungan antara kita dan orang lain gitu ya. Aku menerjemahkan adalah hubungan kita dengan orang lain. Dan hubungan kita dengan orang lain ini kemudian akan bermanfaat suatu saat nanti gitu ya. Nah, bermanfaat suatu saat nanti itu gimana? Kayak misalkan nih, ketika aku udah lulus, kerjaan pertama aku itu adalah kerjaan yang dikasih sama relasi aku dulu. Ya. Jadi ijazah gimana kabarnya? Tetap digunain. Ya. Jadi kita pakai prosedur yang diharuskan sesuai dengan SOP. Betul. Gitu-gitu. Cuma temanku itu, relasiku ini, dia ngasih tahu gitu. Di perusahaanku ada lowongan loh gitu. Kayaknya kamu cocok gitu kan. Terus dia ngasih tips and triknya gitu. Itu yang pertama, relasi. Betul. Yang kedua adalah gimana caranya kita belajar mengelola emosi. Setuju. Kenapa kita mengelola emosi? Karena ketika rapat-rapat itu pasti banyak banget perbedaan pendapat antara kita dengan orang lain. Betul. Perbedaan pendapat kita dengan orang lain itu, kalau dulu mungkin aku ngerasa kayak, ngapa sih nih orang gitu? Kok dia nggak sependapat sama aku gitu kan, atau ada yang jadi kesel-kesel gitu kan Kak Agung kalau ada yang nggak sependapat sama kita. Cuma kan kalau di organisasi kita ngerasa kayak aku dan dia punya sudut pandang yang berbeda gitu. Otomatis opini dan pendapatnya pun akan berbeda gitu, mengelola emosi gitu. Terus juga gimana caranya kita bisa nahan, artinya gini, ada saatnya kita bisa marah semarah-marahnya sama orang. Jadi boleh marah dong? Boleh marah. Jadi biasanya kalau di organisasi itu ada satu forumnya ya. Ada forumnya gitu. Kita harus bisa nempatin nih. Boleh nggak kita marah? Misalkan nih, aku sama Kak Agung kerja bareng. Terus Kak Agung salah. Boleh nggak sih saat itu aku ngebentak Kak Agung gitu, atau marah ke Kak Agung? Itu kan kita harus bisa menempatkan. Itu salah satu juga mengolah emosi ya. Terus yang ketiga itu adalah kita belajar disiplin. Disiplin terutama adalah disiplin waktu. Iya. Sebetulnya gini, dari aku menjadi mahasiswa kura-kura, aku belajar gimana caranya aku untuk menghargai waktu. Jadi aku tipe yang gini Kak Agung, kalau misalkan kita janjian jam 8, pokoknya jam 8 itu aku harus udah ada di tempat itu, dan teman-temanku juga harus udah ada di tempat itu. Nah, terus prinsipku adalah aku nggak mau nunggu dan nggak mau ditunggu. Nggak mau ditunggu. Iya. Wow, bentar ya Kak, aku cut dulu bentar. Jadi teman-teman, ini adalah prinsip yang sangat luar biasa banget ya. Nggak mau nunggu dan nggak mau ditunggu. Antara prinsip dan
curhat dalam diri gitu ya. Gitu. Lanjut Kak. Iya. Jadi kalau misalkan janjian jam 8, ya udah harus jam 8 gitu. Kalau misalkan lebih sedikit, mungkin kalau 5 menit gak apa-apa gitu. Tapi kan kalau udah lebih dari 15 menit itu bukan telat namanya. Tapi bagaimana Kak, yang banyak orang yang bilang katanya meskipun kamu jadi mahasiswa kura-kura, tetap aja katanya kalau jam rapat itu biasanya adalah jam karet gitu iya. ya. Nah kalau aku tuh kan dalam 2 tahun menjabat sebagai pimpinan lah ibarat gitu. Pimpinan gitu ternyata ya. People. Gitu kan. Aku selalu menegaskan kepada rekan kerjaku semuanya bahwa ini waktunya kalian untuk belajar manajemen waktu, disiplin sama waktu. Kenapa? Karena ini akan kalian pakai banget di dunia kerja. Sekarang logikanya gini, kalau bukan kita yang mulai untuk ngerubah sistem atau disiplin waktu, itu akan siapa lagi gitu. Kan kalau di Indonesia emang udah terkenal jam karet ya, Agung. Nah, gimana caranya kita bisa ngerubah itu gitu? Apalagi kita mahasiswa gitu, kita harus menjadi orang yang bergerak dalam perubahan yang ada di masyarakat gitu kan. Jadi aku selalu tekankan itu, dan biasanya aku ngasih kayak punishment gitu atau hukuman kepada orang-orang yang memang telat janjian gitu. Pernah juga nih mungkin pimpinan, jadi kan kalau aku pas di BEM itu sebagai kepala departemen nih, ada atasan aku lagi berarti ketua BEM. Kita pernah janjian misalkan jam 11, terus dia sampai jam 11.30 nggak datang. Aku tinggalin orangnya. Kenapa tuh harus ditinggalin? Karena dia sudah membuang waktu aku 30 menit. 30 menit itu sebetulnya bisa kita gunain untuk misalkan kalau mau me time kita bisa kan, bisa makan, bisa sholat, bisa belajar. Betul, gitu. Bisa baca. Terus, juga. Bisa baca, dan 30 menit itu baru akhirnya jam 12-an dia baru ngechat ke aku. Iya, baru ngechat. Berarti itu kan dia telatnya udah sejam nih. Dia baru ngechat ke aku. Dia bilang, "Aku udah di tempat janjian kita, kamu di mana?" Terus aku balas gini aja. "Ya, aku udah nunggu di sana dari tadi loh. Kamu kemana aja?" gitu. Tetap jaga emosi, tetap stabil. Gitu kan. Itu di chat, tapi kalau udah ketemu ya emosi. Iya, gitu mungkin ya. Mungkin kayak daripada kita pendam gitu ya. Daripada pendam, mending kita ungkapkan tetapi dengan cara yang bijaksana gitu ya. Karena apapun kejadian ataupun apa hal yang tidak mengenakan kita, tetapi mungkin kalau kitanya sendiri menerimanya dengan lapang dada, bijaksana, mungkin itu bisa membuat hal-hal yang tidak baik itu tidak terjadi gitu ya. Jadi tetap semuanya ada dalam ranahnya. Gitu ya. Wow, ada lagi? Ada, yang terakhir adalah belajar sabar. Belajar sabar. Kira-kira sabar kenapa? Atau apakah menghadapi dosen yang rada-rada nggak ada? Sebenarnya kitanya aja yang tidak disiplin. Ya, gitu kan. Kamu pernah nggak sih kerja bareng sama teman dekat? Wow, banyak sih. Sering banget, banyak banget. Kalau aku prinsipnya kayaknya aku mending nggak usah kerja bareng sama teman dekat dibanding nanti jadi clash. Wah, jadi apa tuh yang dimaksud dengan clash? Slack gitu. Slack apa tuh yang maksud dengan slack? Jadi gini, aku pernah kerja bareng sama temenku, temen deket banget. Wow. Terus aku ngerasa kerjaan dia salah, gitu. Aku ngerasa kerjaan dia salah, nggak sesuai sama apa yang kita rencanain. Aku ungkapkan sama dia, ini loh salahnya di sini. Ternyata dianya baper, Kak Agung. Dianya baper. Terus yang bikin aku nggak ngerasa kayak oke, udah stop untuk kerja bareng sama temen dekat adalah ketika dia ngambek sama aku, dia ngajakin teman-teman yang lain untuk udah deh nggak usah bantuin Ayu untuk ngerjain proyeknya ini gitu. Itu kan kayak dan mengganggu sirkulasi kura-kura itu. Nah, ya mengganggu banget timeline yang udah kita bikin gitu kan. Terus kalau misalkan kerja sama teman deket itu memang kita harus benar-benar sabarnya adalah ketika ada sesuatu yang kita nggak srek sama dia, mau ngomong kan juga nggak enak gitu. Makanya memang organisasi itu ngelatih sabarnya di situ gitu. Terus belum lagi kan kita misalkan punya anggota yang prioritas orang kan beda-beda nih. Prioritas orang beda-beda. Ada yang memprioritaskan organisasi yang sedang kita jalani itu prioritas utama, ada yang enggak gitu. Nah harus sabar di situ, ngadepinnya gitu. Terus pernah juga karena
waktu di BEM jadi bagian yang melayani mahasiswa, itu ada mahasiswa yang dia ngomong terus gak berhenti gitu loh, Pak Agung. Maksudnya gimana? Jadi dia cerita terus ngomong, tapi kadang aku nggak ngerti apa yang dia ceritakan gitu. Oke. Dan pernah posisinya saat aku benar-benar capek gitu, tapi kan tetap kita harus kayak, aduh sabar, tahan Ya. Oke, luar biasa banget ya. Jadi manfaat menjadi mahasiswa kura-kura itu, Sere People, diantaranya adalah kalian bakal memiliki relasi yang lebih banyak dibanding mahasiswa biasa. Betul. Gitu ya. Kalian juga bakal bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih beragam gitu ya. Dengan dari pemikirannya, dari kecerdasannya, dari kemampuannya, dan juga kalian bisa melatih kedisiplinan kalian, leadership atau kepemimpinan kalian, dan juga kalian bisa melatih emosional kalian gitu ya, agar lebih sabar lagi, betul, gitu ya, lebih down to earth dan lebih bijaksana gitu ya. Mungkin kalian bakal merasakan bagaimana menjadi mahasiswa kura-kura setelah kalian nanti masuk menjadi mahasiswa dan kalian bisa mengikuti kegiatan di kampus kalian sendiri, di himpunan kalian sendiri, oke. Dan tapi kita juga sepertinya harus mendoakan juga ya, semoga pandemi corona ini cepat berakhir, agar Sere People yang menyaksikan podcast kita dapat menikmati indahnya menjadi mahasiswa kura-kura. Karena sekarang tetap jadi mahasiswa kulen mahasiswa online berarti ya. Kuring-kuring. Apa tuh? Kuring-kuring. Apa namanya? Kunang-kunang mahasiswa daring. Oh, daring. Kuring. Kuliah daring. Oh iya. Betul, bisa ya. Pikiran ya. Itu istilah baru berarti ya, kuring. Istilah baru ya. Jadi buat kalian semua yang sekarang jadi mahasiswa baru, meskipun belum kebayang sih bagaimana jadi mahasiswa kura-kura, tapi disyukuri aja sekarang jadi mahasiswa kuring. Karena berarti kalian bisa lebih kreatif lagi dan lebih apalagi Kak? Sebetulnya gini Kak Agung, kalau kita lihat angkatan mahasiswa yang sekarang itu mereka mencetak sejarah baru. Wow, apa tuh? Karena mereka satu-satunya bukan angkatan yang ngerasain gimana rasanya kuliah online. Dulu kita nggak pernah ngerasain kan Kak Agung kuliah online? Nggak pernah kan? Nggak, semuanya offline, semuanya face to face ketemu dosen. Nah, tapi kan di sini juga kita bisa belajar dari kuliah online bahwa gimana kita bijak dalam bermedia sosial gitu. Betul. Kan karena kuliah online kan pakai media sosial ya kan Kak Agung gitu. Gitu. Jadi kita harus juga bijak. Pokoknya harus tetap semangat lah buat angkatan yang sekarang ya kan Kak Agung. Angkatan corona kalau kata netizen itu ya. Tapi meskipun dibilang angkatan corona, tetap gitu ya, kualitas kita harus tetap kita buktikan bahwa kita bisa menjadi mahasiswa yang membanggakan gitu ya. Oke, baik Sere People, lanjut ya. Aku akan memberikan banyak pertanyaannya karena masih banyak banget pertanyaan yang akan aku kasih ke kakak kita yang cantik ini ya. Kalau misalnya kalian ketemu aslinya, beliau ini benar-benar luar biasa, energik, benar-benar cerdas, dan kalian boleh ya kalau suatu saat nanti kalau misalnya kalian ke Bandung gitu ya, ketemu sama kita gitu ya, meet up sama kita, kayaknya asik ya. Tapi yang pasti karena sekarang di Bandung masih masih banyak peraturan gitu ya, jadi tetap sekarang stay safe dulu di rumah. Bagi yang nggak bisa bagi yang memang di rumah tidak ada kepentingan keluar gitu ya, tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat gitu ya. Sebetulnya kita bisa ngobrol loh Kak Agung. Masih bisa ngobrol. Kalian bisa cek Instagram kita ya Kak. Betul. Anyway, aku bakal langsung memberikan pertanyaan ya Kak ya. Oke, bagaimana sih cara mengatur waktu menjadi mahasiswa kura-kura yang katanya nih kalau misalnya jadi mahasiswa kura-kura nih Kak, bakal terganggu akademiknya, bakal terganggu prestasi atau IPK-nya. Oke. Gini Kak Agung, sebetulnya tipsnya atau tips and triknya gitu berarti. Wow, langsung tips dan trik. Iya, itu cuma satu. Apa tuh? Disiplin. Back to this word, disiplin. Kenapa harus disiplin? Karena gini, kalau aku tipe yang ketika akhir minggu itu aku bikin kira-kira seminggu ke depan aku mau ngapain aja. Hari Senin dari jam segini sampai jam segini ngapain aja. Terus aku rapat di hari apa aja. Aku meet up sama teman-teman di hari apa. Meet up sama pasangan di hari apa ada gitu ya. Tetap ada bucin juga ya bucinnya harus tetap ada gitu.
Terus waktu sama keluarga dan waktu sendiri juga harus tetap ada gitu. Nah, dari sebetulnya ini nyambung sama materi yang pernah Kak Agil bahas di live class minggu lalu gitu. Oh betul. Ya, time management gitu. Nah, aku juga menerapkan apa yang Kak Agil sampaikan gitu. Jadi aku list dulu kira-kira prioritas aku tuh apa gitu. Dan aku selalu mengedepankan dalam diri aku bahwa sesibuk apapun aku, kuliah tetap nomor 1 Kak Agung. Kuliah tetap nomor 1 karena aku punya target sendiri gitu. Aku punya target untuk lulus di 3,5 tahun gitu ya. Tetap lulus di 3,5 tahun. Jadi ketika waktu kuliah nih, karena tadi kita udah ngebagi jadwal, ketika waktu kuliah udah jangan mikirin organisasi. Oke. Gitu. Terus untuk misalkan sebetulnya banyak juga yang kadang-kadang bertanya nih, kamu tuh ngerjain tugas kuliah kapan sih gitu? Padahal kerjaan kamu rapat doang, rapat doang. Gitu. Tapi meskipun mungkin ada sebagian orang yang bilang rapat doang, tapi mungkin mereka nggak tahu drama di balik rapat itu semua ya. Itu ada sesuatu yang ya sudahlah ya. Itulah ya, gitu. Biasanya aku ngerjain tugas itu di waktu-waktu yang kayak misalkan nunggu lagi istirahat rapat, aku kerjain sebagian gitu. Tapi kebanyakan sih biasanya adalah kalau besok mau dikumpulin malamnya baru ngerjain. Itu boleh seperti dicontoh biasa ya, SKS, ya, sistem kebut semalam. Sebenarnya sistem kebut semalam itu udah sering dilakukan oleh kayaknya nggak hanya mahasiswa deh, tapi siswa juga sama ada melakukan hal itu. Tapi biasanya ada yang efektif, ada yang tidak, tergantung dari kemampuan seseorang. Kalau misalnya dia cepat nih ngerjain tugasnya, ya bisa. Kalau misalnya dia lambat, mending kalian milih jangan dikebut semalam, tapi persiapkan terlebih dahulu. Iya, betul gitu banget. Jadi kalau ini sebetulnya tips juga nggak boleh nggak sih Kak? Boleh banget. Tapi sebetulnya kalau Sare People dimanapun, bentar ya Kak? Iya. Sare People pasti pengen dong dapat tips dan trik bagaimana cara menjadi mahasiswa kura-kura yang luar biasa. Lanjut lagi dong tipsnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian terpaksa untuk kerjain tugas dengan sistem kebut semalam, itu biasanya kalau aku mikirin dulu jauh-jauh hari kira-kira konsepnya apa yang akan kita butuhkan. Jadi pas sistem kebut semalam itu kita tinggal ngerjain depan laptop. Jangan sampai ketika sistem kebut semalam kamu masih harus nyari bahan dulu. Itu kan akan mengganggu banget gitu. Jadi kalian harus dikonsep dulu lah kira-kira. Kalau memang nggak bisa ditulis gitu. Jadi aku memang tipe yang harus nulis Kak Agung. Jadi jadwal pun kalau aku tulis di handphone, kan biasanya ada orang yang ketik di handphone nih. Aku tuh orangnya nggak bisa untuk ketik di handphone gitu. Jadi mending aku tulis aja biasa. Jadi biar lebih inget gitu. Kayak gitu tipsnya. Oke, baik Sare People, luar biasa ya tips dan trik yang diberikan oleh kakak kita ini gitu ya. Oke, meskipun dia adalah mahasiswi sejarah pada zamannya. Gitu ya. Enggak, masih tetap ya, masih kemarin. Berarti baru lulusnya tahun kemarin ya? 2019. Ya. Sama kita lulusnya. Oh my god. Tapi aku belum wisuda. Oh, kalau aku udah wisuda, alhamdulillah. Tidak apa-apa ya, ternyata takdir menyatukan kita Cerebrum. Anyway, Sare People, bagi kalian yang kemarin sudah ngecek gitu ya question box di Instagram Cerebrum, kalian pasti banget udah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasanya. Nah, di sini aku udah memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup luar biasa, cukup unik juga. Dan aku juga mohon maaf banget buat kalian semua yang apabila pertanyaannya tidak sempat aku bacakan karena banyak banget pertanyaan yang masuk ke ke kotak pertanyaan kita di Instagram. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian ini bisa mewakili apa yang kalian rasa atau apa yang ingin kalian tanyakan. Oke. Katanya siap ya? Ini banyak banget pertanyaan. Oke, siap. Aku mau bacakan dulu ya. Ya. Oke. Pertanyaannya datang dari @suhandrafr24. Oke. Kira-kira organisasi mahasiswa yang bagus itu apa aja ya, Kak? Oke, makasih Kak Agung. Kayaknya bukan ke Agung deh, tapi ke Suhandra FR24. Oh iya, Suhandra. Jadi gini, sebetulnya kita nggak bisa bilang organisasi ini bagus, organisasi ini nggak bagus gitu. Karena kembali lagi ke tujuan kita gitu. Kita ikutan organisasi untuk apa? Contoh Kak Agung itu orang yang suka
pokoknya pengen public speakingnya tuh terlatih gitu, pengen jadi MC segala macam, otomatis organisasi yang harus Kak Agung ikutin adalah protokoler gitu ya. Nah, jangan sampai ketika Kak Agung punya tujuan untuk pengen ikut organisasi protokoler, karena pengen ikut-ikutan organisasi, Kak Agung malah jadi ikutan ke organisasi pecinta alam. Itu kan bukan bertolak belakang apa ya, nggak nyambung gitu, nggak nyambung sesuai sama tujuan Kak Agung di awal gitu. Jadi harus sesuai sama tujuan dulu, kira-kira cocok nggak organisasi ini buat kita gitu. Jadi nggak ada organisasi yang memang bisa dibilang ini paling bagus nih, enggak, tapi memang sesuai dengan tujuan kalian yang memang apabila organisasi itu bener kata kakak ya, misalnya memang kalian suka dengan dunia MC, public speaking, berarti organisasi yang paling tepat gitu ya, kalian pilih adalah organisasi seputar protokoler. Gitu ya. Mungkin bisa jadi ya kalau misalnya kita suka dengan alam, dunia alam, berarti kita bisa milih kayak organisasi mapak alam atau pecinta alam. Iya, gitu. betul. Lanjut gitu ya. Lanjut ya Kak ya. Pertanyaannya dari @ki_NAAN_ gitu. Nih pertanyaannya adalah, katanya bisa bikin lebih pede sama public speaking dan lebih bagus lagi public speakingnya. Bener gak sih Kak? Kinan mungkin ya dipanggilnya. Kinan. Mohon maaf. Iya. Sukarada satu-satu ya. Iya betul banget. Ngelatih pede, bener-bener ngelatih pede karena kita dituntut untuk ngomong depan orang. Dan depan orang itu nggak cuma 10-20 orang gitu. Kadang ada beberapa kesempatan yang kita harus ngomong di depan masa yang banyak gitu. Nah, ketika sudah pede, public speaking kita juga harus terlatih gitu. Biasanya kalau orang yang public speakingnya terlatih dan tidak terlatih itu terlihat ketika dia ngomong di depan. Kalau yang nggak kurang terlatih gitu, dia pasti akan banyak gitu kan, dia mikir gitu, gitu. Nah kalau yang public speakingnya udah mulai terlatih itu dia akan lancar ngomongnya gitu, dan juga terstruktur biasanya kayak gitu. Bener banget, bisa bikin lebih pede dan melatih public speaking. Gitu ya buat Kinan jawabannya. Selanjutnya dari Sipa.Wazdi. Kak, biasanya jadi mahasiswa kura-kura itu pulangnya jam berapa ya Kak? Kalau waktu kuliah dan organisasi tumpang tindih gimana tuh Kak? Siva, jadi kalau pengalaman kayu gitu, pernah ada satu acara yang mengharuskan Kak Ayu datang ke tempat itu jam 3 subuh dan pulang jam 4 subuh berikutnya. Wow. Berarti sehari lebih ya. Subuh ketemu subuh nggak sih? Iya, subuh ketemu subuh lagi lah intinya. Itu pernah. Ya jadi itu lagi ngapain? Jadi berangkat matahari belum muncul, pulang juga matahari belum muncul lagi gitu. Itu pernah. Tapi biasanya kalau misalkan kita generalisasi, jam 9 malam itu adalah waktu paginya sih mahasiswa kura-kura pulang biasanya. Itu jam 9 sampai jam 10 malam gitu. Lanjut ya. Ini dari @deliana.amanda. Kak, kalau ikut organisasi di kampus biasanya bakalan ngeganggu proses belajar gak? Ini kayaknya udah kita jawab tadi ya. Udah dijawab. Kayaknya bagi kamu Deliana.Amanda, semoga jawaban kita tadi di penjelasan kita dari awal sudah bisa menjawab apa yang kamu pertanyakan ya. Iya. Selanjutnya, ini nih Kak yang bakal banyak orang tanyain ya. @aku.yunai. Kalau gini yang mau kerja sambilan nggak bisa jadi mahasiswa kura-kura dong Kak, gimana ya? Bisa. Karena mahasiswa kura-kura ini biasanya kalau ada acara kepanitiaan mereka dituntut untuk danusan. Kak Agung pernah gak jualan? Danus itu adalah dana usaha bagi kita, bagi sebuah kepanitiaan di mana mereka mencari dana gitu ya untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Misalkan nih, sebenarnya kalau ini kerja sambilan tetap bisa, tapi
kalau Kak Ayu tuh pernah punya pengalaman, kita bikin danusan. Jadi danusannya tuh kita beli cupcake satu. Cupcake? Iya, cupcake. Okay. Terus di cupcakesnya itu kita bisa kirimin si cupcakes itu untuk orang yang disukai tanpa ngasih tahu orangnya siapa gitu. Bukan lagi. Ya, misalkan nih Kak Agung mau kirim ke si A. Nah, tapi Kak Agung nggak pengen si A ini tahu dikirim dari Kak Agung, jadi kita yang ngasih. Nah, ternyata antusias dari teman-teman di kampus tuh bagus untuk si danusan cupcakes ini gitu. Akhirnya temanku melanjutkan itu jadi bisnis gitu. Oke. Jadi tetap walaupun kita kuliah dan rapat, bisnis tetap jalan ya, nyari cuan gitu ya. Nyari uang pundi-pundi rupiah yang Pasti, halal gitu. Jadi iya, tetap betul. bisa kok. Oke, baik Sare People, aku izin ganti device dulu masuk ke laptop ya. Aku bacainnya di laptop. Oke. Selanjutnya ada dari @Mutia Audis. Hei Kak, gimana kalau rapat tapi sebenarnya bucin ngecengin si doi? Wah, WK. Gimana sih? Bacanya harus kayak gitu ya Kak Agung? WK, tapi biasanya aku menerjemahkannya atau melapangkannya dengan wak. Oke, tapi datar gitu ya, waknya. Mungkin berbeda kalau sama doi. Gimana? Oke. Kalau rapat tapi sebenarnya bucin ngecengin si doi. Ya, si doinya tuh aku jadi berpikir apakah ketua rapatnya atau seseorang yang ada sebagai peserta rapat, atau tidak tahu lah ya. Oke. Sebetulnya bisa banget itu. Sambil menyelam minum air ya minum kan. Minum air apa kopi? Minum air aja deh, soalnya nggak suka kopi kan ya. Nggak mungkin juga kita tenggelam di lautan kopi kan, nggak ada ya Kak Agung. Ya. Jadi itu bisa banget. Apalagi kalau udah selesai rapat, kita modus-modus gimana gitu ya, minta dianterin pulang gitu kan. Biasanya emang mahasiswa-mahasiswa yang laki-laki ini mereka punya tanggung jawab sendiri yang tinggi. Oh iya benar. Punya tanggung jawab sendiri untuk kayak oh ada temanku nih yang perempuan, masa suruh pulang sendiri gitu kan. Tapi yang penting harus tepat sasaran. Oke. Ya, modusnya harus tetap tepat sasaran gitu. Jangan sampai kita modus ke si doi yang nyantol si yang lain gitu kan. Oke. Baik nih Kak, selanjutnya dari @Ajisani. Siapa nih? Kayaknya kita kenal dengan Ajisani. Ajisani siapa Ajisani, ya? nggak tahu siapa ya. Kayaknya itu salah satu teman kita ya. Iya. Oke, baik. Lanjut aja ya. Kura-kura kalau lagi mikir jadinya kira-kira nggak ya? Coba. Kura-kura kalau lagi mikir jadi kira-kira nggak ya? Wow. Kira-kira gimana Kak Agung jawabannya? Apa ya? Ya sudah ya. Mungkin itu hanya sebuah pertanyaan yang dijawabannya ya bisa iya bisa enggak. Iya, ya udahlah itu bercandaan. Bercandaan ya. Lanjut. Dari @Kelana Pilumu, gak mau nanya. Kok nggak mau nanya? Gak mau nanya, maunya salam sama Kak Tri Ayu. Jangan lupa jaga kesehatan ya Kak. Yeay. Ini nih ini nggak mau nanya nih Kak. Oh iya, nggak mau nanya. Salam aja katanya jaga kesehatan selalu. Iya, salam juga kamu siapapun itu. Baik ya. Iya benar-benar. Dan juga kamu yang udah yang udah salamin ke Kak Tri Ayu, kenapa ke aku enggak ya? Oh iya, nanti salam juga ke Kak Agung ya. Oh iya, semoga semua Sare People yang berada kalian tetap terus sehat dan jangan lupa jaga juga kesehatan ya. Iya. Oke. Selanjutnya dari Azrozikin. Oke, Kak, ada gak sih mahasiswa kura-kura yang IP-nya bagus? Ada apa enggak nih Kak? Oke. Ada. Ini di depan mata Anda adalah mahasiswa kura-kura yang IP-nya bagus. Nggak usah jauh-jauh, jangan deket-deket aja. Maaf, ini bukan sombong gitu Kak Ya, Agungnya, tapi memotivasi gitu ya, biar Sare People semua juga termotivasi. Jadi kalian semua kalau misalnya nanti jadi mahasiswa atau misalnya sekarang yang jadi mahasiswa, jangan melihat mereka yang kura-kura tetapi IPK-nya kurang bagus gitu. Mungkin ada sesuatu yang mereka korbankan, tapi kalau bisa kalian cari orang-orang yang atau kakak-kakak senior kalian yang multitasking, yang IPK-nya bagus, yang di organisasi juga bagus biar kalian lebih semangat. Okay. Sebetulnya banyak kok mahasiswa kura-kura yang memang ketika dia lulus itu tepat waktu, bahkan mungkin ada yang 3,5 tahun atau ada yang 3 tahun dan IPK-nya juga tetap bagus gitu. Itu banyak contoh-contohnya kok. Oke. Selanjutnya aku mau nanya lagi nih dari @aku.yunai. Oke.
atur waktu buat teman, pacar, kerja, keluarga, organisasi, dan belajar gimana Kak katanya? Aduh, ini banyak banget ya atur waktu. Oke, intinya tuh manajemen waktu. Manajemen gitu waktu ya. sebetulnya. Biasanya kalau aku memang dalam seminggu itu selain rapat, aku harus mengeluangkan waktu untuk orang-orang terdekat aku gitu, terutama untuk teman, pacar dan juga keluarga. Itu penting gitu ya. Karena gimana pun mereka yang mendukung kita gitu. Ketika kita ketika kita lelah sama organisasi, kita lelah sama acara-acara yang event-event yang kita bikin gitu, itulah orang-orang yang kemudian akan kita cari gitu. Jadi kita harus ngeluangin waktu untuk mereka gitu. Iya, pokoknya sesibuk apapun mungkin kalian jadi mahasiswa kura-kura atau mahasiswa sibuk di kampus kalian gitu ya, tetap gitu ya kalian harus balik ke rumah kalau memang yang tidak ngekos atau dekat ke rumahnya, dan tetap terus harus komunikasi dengan orang tua. Nah, bagi yang memang ngekos juga sama, jangan lupa kabarkan sesuatu kepada orang tua kalian supaya tidak ada kekhawatiran dari orang tua. Iya, betul. Jadi kalaupun misalkan kita nggak bisa ketemu sama teman kita, minimal kita chat ke dia gitu. Begitu pun kan teman gitu ya. Gitu. Oke, lanjut nih dari @wheredoallen gitu ya. Aku rada bingung bacanya gimana gitu ya. karena suka ini ya, nama Instagramnya suka kreatif gitu ya. Memang anak-anak sekarang kreatif banget kan Kak Agung. Kak, kira-kira mahasiswa kedokteran bisa ikut organisasi nggak Kak? Wah, kayaknya ini jawabannya mudah banget nggak sih? Iya, mudah banget. Sebetulnya bisa nggak? Bisa kok, banyak teman-temanku yang aktif di BEM fakultas. Maksudnya kan kita punya hubungan sama BEM fakultas lain gitu. Itu banyak kok anak-anak kedokteran gitu. Cuma memang kadang aku salut juga sama mereka gitu. Kalau di Unpad nih, mahasiswa kedokteran di tahun pertama, di semester pertama itu mereka masuk di jam 7 pagi dan selesai jam 5 sore gitu. Tapi mereka tetap bisa meluangkan waktu untuk ikut organisasi gitu. Pas aku tanya ke salah satu temanku yang memang mahasiswa kedokteran, aku tanya gitu, memang kamu gak capek untuk kuliah udah dari paling pagi pulang paling sore gitu, dan terus tetap harus organisasi? Terus dia bilang enggak, asalkan kita senang ngejalaninnya dan bisa bagi waktu, itu enak kok gitu. Oke, jadi ikut organisasi mah nggak terbatasi dengan kamu jurusan apa, kamu fakultas apa, selama kamu bisa mengikuti organisasi dengan baik, berkomitmen, yaitu kamu bisa berkontribusi di dalamnya. Lanjut ya. Betul. Dari Depita PM. Oke. Kak, kalau ikut organisasi lulusnya ketunda, emang iya? Enggak. Karena banyak juga dan memang pengalaman juga nih Kak Agung. Jadi ngomongin pengalaman lagi aku takut dikira sombong gitu ya. Kayaknya jawabannya yang simpel aja deh Kak. Ya udah simpel aja. Enggak. Banyak kok mahasiswa yang lulus tepat waktu. Oh begini, sebetulnya lulus itu bukan cepet-cepetan ya, secara people. Maksudnya ada orang yang lulusnya 4 tahun, ada yang 3 tahun setengah, ada yang bahkan 5 tahun gitu. Lulus itu bukan siapa cepat dia akan berhasil. Cepet-cepetan lulus, tapi memang tiap manusia kan punya jalannya masing-masing gitu. Mungkin yang lulusnya agak lama itu dia lebih banyak berkontribusi untuk kampusnya. Betul. Kayak gitu. Itulah. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya memang kalian ingin menunda, kalau misalnya kalian memang sibuk di organisasi ya kayak, terus pada akhirnya kalian harus menunda kelulusan kalian. Menurut aku nggak apa-apa Kak, asal kalian memaksimalkan di organisasi kalian. Iya, betul. Jadi yang namanya mengambil sebuah keputusan itu kan pasti ada pengorbanan gitu ya. Dan kita juga harus mulai menghargai apa yang sudah kita putuskan. Tapi yang hal yang nggak boleh itu adalah ketika kalian sudah lulusnya telat, organisasi atau jadi mahasiswa kura-kuranya pun gagal gitu. Itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi buat kalian rada-rada mawas dulu aja gitu ya. Oke, lanjut ya. Dari @ALNMF gitu ya. Alanmap atau gimana ya? Alan MF ya sudahlah ya. Oke. Kak, mending ikut BEM atau organisasi selain BEM? BEM sibuk gak ya? Oke. Tergantung nggak sih? Tergantung. Yang tadi kita tujuannya ikut organisasi untuk apa gitu. Tapi kalau misalkan kakak boleh saranin, ikut dulu organisasi-organisasi
yang memang kamu minat gitu. Misalkan ada 5 organisasi yang kamu minat, kamu ikutin dulu 5-5-nya. Nanti ada seleksi alam kok, mana kira-kira organisasi yang sesuai dengan yang diri lebih kita sesuai gitu. Misalkan kalau misalkan ikut BEM atau organisasi selain BEM, ya kalau mau tahu ikut BEM-nya juga, ikut organisasi lainnya juga. Jadi kita bisa membandingkan kira-kira lebih enak di BEM atau di organisasi lain. Baik, tinggal 2 pertanyaan tersisa ya. Aku akan bacakan. Yang pertama dari @ulan. Dari @agil Fadil. Berarti ini pertanyaan terakhir ya, Sera People. Adakah kontribusi dari organisasi untuk karir ke depan? Jawabannya ada. Banyak banget kontribusi dari organisasi untuk karir ke depan gitu. Karena tadi kita belajar public speaking, belajar percaya diri, dan juga belajar untuk memanajemen waktu, untuk ngomong depan orang gitu. Karena kan gini loh Kak Agung, kalau misalkan kita cari kerja, tahapan pertama yang harus kita lalui adalah interview, salah satunya interview gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa ngomong di depan orang gitu, dan kita juga udah bisa maksudnya gini, ketika kita ngomong depan orang, kita tahu attitude yang harus dijaga, sikap gitu ya, sikap yang harus dijaga gitu. Itu penting banget ketika kalian ngelamar kerja. Jadi banyak kontribusi yang ada dari organisasi, kemudian menunjang karir ke depan. Gitu. Oke, jadi bagi kalian semua jangan pernah khawatir kalau memang kalian akan memilih menjadi mahasiswa kura-kura. Oke, wow, kita udah panjang lebar banget berbicara tentang lika-liku kehidupan mahasiswa kura-kura. Kita udah ngasih tips ke kalian, dan juga kita udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram Cerebrum. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah memberikan pertanyaan dan tetap terus menyaksikan Serepot kita. Oke nih Kak, kira-kira aku mau banget Kakak memberikan closing statement terakhir di podcast ini untuk Sere People yang memang sekarang mungkin ada yang sedang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru, ataupun bagi mereka yang ditunda dulu kuliahnya Kak tahun depan. Ada nggak Kak kira-kira closing statement atau motivasi, kata-kata motivasi dari Kak? Makasih Kak Agung kesempatannya. Jadi Sere People semua, buat teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa baru, Kakak ucapin selamat. Perjuangan kalian belum berakhir, bahkan mungkin perjuangan kalian baru di awal gitu ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berkontribusi, karena kalian sudah menjadi mahasiswa, kalian harus jadi penggerak perubahan di masyarakat. Kalian harus setidaknya bermanfaat bagi orang-orang sekitar kalian gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin tahun ini masih belum punya kesempatan untuk kuliah, tenang aja, kalian tetap harus belajar, mempersiapkan diri. Siapa tahu waktunya kalian yang Allah kasih, yang Tuhan kasih itu memang bukan tahun ini gitu. Betul. Mungkin tahun depan untuk kalian bisa kuliah gitu. Pokoknya persiapkan diri aja sebaik mungkin, keluarkan semua hal-hal yang terbaik dalam diri kalian, biar masa depan kalian juga bisa tertata dengan lebih baik gitu Kak Agung. Wah, luar biasa. Baik Sere People, aku mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Kak Ayu yang sudah berbagi tentang pengalamannya, pengalamannya sebagai mahasiswa kura-kura gitu ya. Dan yang pasti inspiratif sekali ya podcast kita pada malam hari ini, dimana selain mendapatkan banyak pengetahuan, kita juga bisa merasakan apa yang Kak Ayu rasakan selama menjadi mahasiswa kura-kura itu sendiri. Oke, Sere People, aku mau mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian semua yang tetap setia untuk menyaksikan podcast kita. Semoga kalian dimanapun berada tetap terus sehat dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian selama pandemi ini, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Dan sampai jumpa pada pertemuan podcast selanjutnya. Aku Agung Sarudin dan Kak Ayu pamit undur diri. Bye.